Film Midway mengisahkan tentang pertempuran di Lautan Pasifik dalam skala besar pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua meletus antara Amerika Serikat dengan Kekaisaran Jepang. Peristiwa tersebut terjadi 6 bulan setelah Jepang berhasil membombardir Pearl Harbor. Midway merupakan pulau karang yang dikelola oleh Amerika yang luasnya hanya 6,2 km persegi yang menjadi target serangan berikutnya oleh Jepang. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, jumpa lagi bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film tentang Perang Dunia Kedua dengan judul Midway. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. The political situation in the world has now reached a stage where the very foundations of civilization Alur cerita film dibuka pada tahun 1937. Edwin Layton, seorang intelijen Angkatan Laut Amerika, mengunjungi kota Tokyo tepat pada tanggal 4 Desember. Ia tidak sendirian, melainkan ada beberapa perwakilan lainnya untuk melakukan kunjungan persahabatan. Layton kemudian berbicara empat mata dengan Laksamana Isoroku Yamamoto tentang kemungkinan perang yang terjadi di masa depan. Laksamana Yamamoto mengatakan bahwa ia tidak menginginkan peperangan terjadi antara Amerika dengan Kekaisaran Jepang. Begitupun sebaliknya, pihak Amerika tidak menginginkan hal demikian terjadi. Akan tetapi, Laksamana Yamamoto memperingatkan kepada Layton, apabila pihak Amerika mengganggu pasukan minyak milik mereka, maka pihak Jepang tidak akan tinggal diam, serta Amerika akan menanggung akibatnya. 4 tahun kemudian, pada tahun 1941, dunia seakan kembali seperti neraka. Bagaimana tidak, Kekaisaran Jepang menyerbu Tiongkok serta berhasil menjajahnya. Hitler menyerbu Eropa yang menyebabkan dunia dilanda peperangan besar yang sangat kacau. Pihak Amerika mengambil langkah yang netral untuk tidak berperang dengan negara manapun waktu itu. Meskipun demikian, kapal perang induk bernama USS Enterprise milik Amerika tengah berlayar di sebelah barat Pearl Harbor sejauh 170 mil. USS Enterprise merupakan markas pangkalan udara Amerika yang terdapat pilot-pilot unggul dan berbakat di dalamnya. Salah satunya adalah seorang pilot berpangkat letnan yang bernama Dick Bass. Ia menunjukkan atraksinya saat melakukan pendaratan di kapal induk USS Enterprise setelah melakukan misi pengintaian bersama Murray. Lalu seorang pilot berbakat lainnya adalah bernama Dickinson yang merupakan sahabat dekat Dick Bass. Dickinson ditugaskan pindah ke Pearl Harbor untuk melakukan siaga di sana sekaligus bertemu dengan Letnan Roy Pierce yang merupakan sahabat karib mereka sejak satu akademik. Lalu cerita berpindah ke kapal USS Arizona yang sedang berlabuh di Pearl Harbor. Roy Pierce yang berada di sana secara tiba-tiba diserang oleh lusinan pesawat milik Jepang. Mereka semua yang diserang hanya bisa berlindung karena tidak ada persiapan untuk menyerang balik. Edwin Layton yang menerima laporan bahwa Pearl Harbor diserang oleh Jepang segera bergegas pergi ke sana. Setibanya di sana, Edwin Layton dan yang lainnya semua dipretel oleh pesawat Jepang secara membabi buta. Sementara Dickinson yang hampir tiba tidak menyangka bahwa Pearl Harbor sedang diserang. Dari arah belakang, ia diserang oleh pesawat Jepang. Satu pesawat milik Amerika jatuh, sementara Dickinson berusaha untuk menghindar dari serangan mereka. Miller mencoba untuk menembak pesawat Jepang, tetapi ia tertembak dan gugur. Akhirnya, satu lagi pesawat milik Amerika terjatuh dan Dickinson berusaha untuk terjun payung. Kondisi di Pearl Harbor terlihat begitu mengerikan yang telah porak-poranda akibat Jepang menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Letnan Roy Pierce menyuruh Sully dan yang lainnya untuk menyelamatkan diri, sementara ia sendiri berusaha untuk melindungi mereka dan berhasil menembak salah satu dari pesawat Jepang. Berkat aksi heroiknya, Sully berhasil menyelamatkan diri. Sementara ia melihat Letnan Roy telah gugur bersama dengan hancur leburnya kapal perang USS Arizona yang kemudian tenggelam. Edwin Layton kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari titik koordinat mana pasukan Jepang yang menyerang berasal.
Dick Best beserta yang lainnya yang melakukan pengintaian mendapatkan titik koordinat tersebut dan mengatakan bahwa pasukan Jepang yang menyerang berasal dari arah utara. Pada tahun itu, tepat pada tanggal 7 Desember 1941, merupakan tahun terburuk bagi Amerika Serikat, sedangkan di pihak Jepang meraih kemenangan. Akan tetapi, mereka yang merasa menang tidak akan menyangka bahwa Jepang ternyata sedang membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Keesokan harinya, kapal induk USS Enterprise telah tiba di Pearl Harbor yang telah luluh lantah. Dick Best bertemu dengan Dickinson yang mengalami cedera di tangan akibat serangan waktu itu. Dick Best selalu menyempatkan untuk bertemu dengan istrinya dan mengatakan ia tidak akan bisa pulang karena situasinya sedang memanas. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Sully yang selamat dari serangan Jepang. Dick Best menanyakan kondisi terakhir Letnan Roy. Sully yang terbaring sambil menangis menandakan bahwa Letnan Roy telah tewas. Di ruang jenazah, Dick Best melihat sahabat karibnya tersebut tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu di Jepang, para pemimpin militer mereka yang terdiri dari Angkatan Udara dan Laut mengadakan pertemuan. Mereka semua berencana untuk melakukan serangan berikutnya yang berada di Midway selagi kekuatan Amerika sedang melemah agar bisa merampas sumber daya mereka. Sementara di Amerika Serikat, Komandan Nimitz ditunjuk menjadi laksamana yang baru atas perintah Presiden Amerika untuk memimpin serangan balasan yang selanjutnya. Tugas tersebut ternyata tidaklah mudah bagi sang laksamana, karena kapal induk mereka yang tersisa tidaklah banyak yang berbaring terbalik dengan Jepang. Meskipun demikian, laksamana Nimitz merencanakan serangan balasan bersama Layton. Ia harus membangkitkan semangat juang pasukannya yang telah mengendur dengan cara menyerang Jepang yang berada di Kepulauan Marshall, dan juga sebagai peringatan bagi Jepang agar Jepang tahu bagaimana rasanya diserang. Lalu pada 1 Februari 1942, kapal USS Enterprise telah tiba di Kepulauan Marshall. Misi yang mereka lakukan adalah menyerang Pulau Roy untuk menggempur Pelabuhan Marshall. Pasukan Jepang yang telah siaga bertahan segera melakukan serangan kepada Amerika. Dickinson lalu melepaskan serangan torpedo ke arah kapal Jepang, namun sayang gagal meledak. Sementara Dick Best menyerang pangkalan udara Jepang yang berada di Pulau Tarawa agar Jepang tidak menyerang balik kapal induk USS Enterprise. Ia kemudian menukik ke bawah yang seakan ingin menghujamkan pesawatnya. Namun pada ketinggian 1.600 kaki, Dick Best melepaskan bom yang menyebabkan pangkalan udara Jepang menjadi hancur. Dick Best kemudian dikejar oleh pesawat Jepang. Murray lalu berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Alhasil, setelah pengejaran tersebut, mereka berdua berhasil lolos dan kembali ke pangkalan Enterprise. Akan tetapi, sebagian pesawat Jepang yang selamat dari serangan Dick Best kemudian menyerang balik. Mereka menjatuhkan bom ke arahnya. Beruntungnya, USS Enterprise berhasil menghindar dari hantaman bom tersebut. Namun salah satu pesawat Jepang menukik ke arah kapal yang ternyata hal tersebut merupakan serangan kamikaze. Terlihatlah aksi heroik yang dilakukan oleh Bruno yang berhasil melindungi USS Enterprise dari serangan pesawat tempur milik Jepang. Dari aksinya tersebut, Bruno yang seorang mekanik kelas 3 kini diangkat menjadi mekanik kelas 1 oleh Laksamana Halsey. Kemudian di tahun berikutnya, tepat pada tanggal 18 April 1942, USS Enterprise kedatangan kapal induk USS Hornet yang membawa pesawat tempur Angkatan Darat Amerika. Kita semua tahu bahwa di dalamnya terdapat seorang perwira terkenal yang memiliki ide yang gila. Dialah Letnan Kolonel yang bernama James Harold Doolittle. Ide tersebut adalah mengebom kota-kota utama Jepang, terutama di Tokyo, yang merupakan jantung dari kekaisaran Jepang. Setelah mereka membombardir Tokyo, rencana yang mereka lakukan adalah melakukan pendaratan di Guangzhou, yang merupakan wilayah Tiongkok. Namun sayang, pada saat malam hari, pesawat James Doolittle telah kehabisan bahan bakar, yang membuat semua kru beserta dirinya harus melompat.
Akhirnya James berhasil selamat dan berada di sebuah desa di Cina yang waktu itu masih dalam jajahan Jepang. Namun ia dianggap sebagai musuh oleh mereka. James mengatakan kepada seorang guru lokal yang mengerti bahasa Inggris bahwa James di pihak mereka karena telah membombardir Jepang. Dan James segera ingin pergi ke Kuzhou. Mereka semua kemudian mengantarkan James ke Kuzhou. Namun di tengah perjalanan, pesawat tempur Jepang menyerang mereka sebagai bentuk pelampiasan mereka terhadap Amerika. Lalu di bulan Mei 1942, kondisi armada Amerika terlihat menyedihkan karena hanya tersisa 2 kapal induk yang masih bertahan, yaitu USS Hornet dan USS Enterprise. Sementara di pihak Jepang, mereka sedang menyusun strategi untuk menyerang Amerika. Di hadapan Laksamana Yamamoto, Laksamana Nagumo mengungkapkan bahwa ia hendak menyerang Midway. Sementara di pihak Amerika, badan intelijen mereka memiliki perbedaan pendapat antara Edwin Layton dengan pihak intelijen di Washington. Badan intelijen Washington berpendapat bahwa sasaran utama penyerangan Jepang adalah Laut Koral, sementara Layton beranggapan bahwa Midway lah yang menjadi sasaran serangan Jepang beberapa minggu ke depan. Laksamana Nimitz lebih memilih pendapat Layton, dan mereka berdua kemudian pergi ke stasiun Haipo yang merupakan markas Badan Intelijen Angkatan Laut. Mereka memiliki keahlian memecah ritme sandi rahasia serta berhasil menyadap 60% saluran Jepang dan menyimpulkan bahwa Jepang dipastikan akan menyerang Midway. Roughly 60% of their Japanese radio traffic and crowding up their code given breaking. Eyes on the message. Selang beberapa hari, petinggi militer Amerika menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Jepang. Layton memastikan bahwa Jepang menyerang Midway pada Juni pagi arah 325 derajat barat laut, tepat pada jam 7 pagi waktu lokal. Nimitz menempatkan seluruh armadanya di sana dari berbagai arah, termasuk kapal induk USS Yorktown yang rusak yang telah diperbaiki seadanya. Meskipun awalnya terlihat pesimis karena kekurangan pasukan serta bala bantuan, pihak Amerika mempersiapkan segala sesuatunya yang mereka miliki agar peperangan Midway berhasil mereka menangkan. Tepat pada tanggal 4 Juni 1942, 1 jam sebelum peperangan meletus, pasukan udara Amerika diterbangkan lebih awal dari Midway. 1 jam kemudian, pasukan udara Jepang menyerbu Midway. Skuadron Amerika yang diterbangkan lebih awal tadi sesegera mungkin untuk menyerang serta mengepung armada laut Jepang sebagai pertanda bahwa perang Midway telah meletus. Pasukan udara Jepang tidak menyadari bahwa mereka telah terkecoh oleh taktik yang brilian dari sang Laksamana Nimitz. Namun armada laut Jepang ternyata mampu mengatasi serbuan Amerika tanpa adanya masalah. Dick Bass beserta yang lainnya kemudian lepas landas untuk mengebom kapal induk Jepang. Begitupun kapal selam Amerika yang dikerahkan telah berada di tengah-tengah armada laut Jepang yang melepaskan torpedonya, tetapi sayang meleset dari sasaran akibat ketahuan. Kini giliran skuadron torpedo 6 yang telah tiba hendak menghancurkan armada Jepang. Armada Jepang kini seakan hewan buas yang bagaikan terkurung dalam sangkar. Kemudian skuadron torpedo USS Hornet tiba di sana untuk menyerang, disusul dengan skuadron yang dipimpin oleh Dick Bass. 4 kapal induk Jepang yang bernama Kaga, Akagi, Hiryu, dan Soryu mampu bertahan sehingga dapat menyerang balik. Tetapi Laksamana Nagumo merasa bahwa mereka telah terperangkap dalam jebakan yang hanya terpusat menyerang Midway, sehingga Nagumo harus merombak persenjataan armada mereka untuk menyerang armada laut Amerika. Pasukan udara Amerika dengan pesawat tukiknya mengincar 4 kapal induk Jepang untuk mereka hancurkan dengan bom torpedonya. Sampai akhirnya kapal induk Kaga lumpuh, begitu juga dengan Soryu, berhasil dilumpuhkan dari serangan torpedo yang diluncurkan oleh Dickinson. Selanjutnya, skuadron USS Enterprise mendapat gilirannya untuk melepaskan torpedo ke arah Akagi. Dick Bass terus menukik serta menerobos serangan Jepang sampai akhirnya kapal Akagi meledak.
Kini kapal induk Jepang yang tersisa hanya Hiryu yang dipimpin oleh Laksamana Muda Yamaguchi. Laksamana Yamamoto mendapat laporan bahwa ketiga kapal induk mereka telah kalah. Namun pihak Amerika juga ternyata telah kehilangan banyak pesawat bomber serta pesawat tukiknya. Dick Bass, McCluskey, serta Dickinson selamat. Sementara Bruno beserta temannya tertangkap. Bruno kemudian dilempar ke laut dengan kaki terikat jangkar. Tidak tinggal diam, Jepang kemudian membalas serangan mereka yang menyebabkan kapal induk USS Yorktown hancur. Laksamana Yamamoto mengetahui bahwa kekuatan Amerika telah melemah. Bas orang samurai yang menjaga kehormatannya, ia memerintahkan Laksamana Yamaguchi untuk menyerang Amerika dengan seluruh kemampuan yang ada. Kemudian Dick Bass beserta skuadron yang tersisa diperintahkan untuk menyerang satu kapal induk yang tersisa. Mereka disambut oleh Angkatan Udara Jepang. Terjadilah pertempuran langit. Arena tersebut merupakan sebuah pertaruhan antara hidup atau mati bagi kedua belah pihak. Sampailah di mana Dick Bass berhasil menjatuhkan torpedo tepat mengarah ke kapal Shiryu yang dia persembahkan untuk kawan-kawan seperjuangannya yang telah tewas. Setelah pertempuran itu usai, kemudian mereka telah kembali kecuali Dick Bass. Dickinson tengah menunggu Dick Bass untuk pulang karena ia yakin bahwa sahabat karibnya pasti selamat. Sementara di pihak Jepang telah mengalami kekalahan yang telak. Laksamana Yamamoto menarik mundur armadanya demi menghindari kerugian serta resiko korban yang lebih banyak. Laksamana Yamaguchi hanya bisa pasrah karena kapal induk Shiryu telah terbakar dan hancur. Lalu Laksamana Nimitz mendapatkan laporan bahwa peperangan di Midway telah mereka menangkan. Atas pekerjaan intelijen yang luar biasa oleh Layton, mereka semua dapat bernafas dengan lega. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor ternyata hanya memberikan kemenangan yang sesaat bagi pihak Jepang. Karena pertempuran di Midway membawa malapetaka besar bagi Angkatan Laut Jepang yang pertama sejak 350 tahun terakhir. Akibat blunder strategi oleh Nagumo, Jepang kehilangan 4 dari 6 kapal induk yang mereka miliki. Sejak peristiwa tersebut, armada laut mereka sulit bangkit yang hanya menyisakan kapal induk Shokaku dan Zuikaku. Kendati demikian, bukan berarti pertempuran di antara keduanya benar-benar berakhir. Karena sejak saat itu, Amerika mencoba untuk terus merebut pulau-pulau yang dikuasai oleh Jepang. Bahkan pulau terbesar dalam gugus Kepulauan Ryukyu, yaitu Pulau Okinawa. Di tahun-tahun selanjutnya yang harus menelan korban yang tidak sedikit. Nah, itulah alur cerita film Midway. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan memberikan konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.